Jadi kita harus punya portfolio yang akan kita jual ke mereka. Jadi kalau kita nggak punya kenalan company yang kita foto, coba mulai dari usaha-usaha kecil. Jadi misalkan biayanya 500.000 gitu. Paling kamu bilang deh kok sama si customernya, saya nggak usah bayar fee saya. Tapi biaya produksi ini tolong di cover dan nanti fotonya saya kasih semua. Itu bisa buat bikin portfolio. Karena ketika kita mulai portfolio itu, kita akan otomatis kita juga belajar ketika kita bikin foto BOD gitu. Nah ini penempatannya gimana nih di majalah, di buku annual booknya mereka. Oh yang mau yang spread atau mau satu lembar? Kalau spread berarti kan ada yang potong. Nah si BOD misalkan presiden direkturnya ada di depan buku. Ngamuk lah dia, blacklist kamu habis itu gitu. Nah, itu mesti tahu. Jadi kita juga harus tahu penempatan mereka ini file-filenya itu untuk apa? Apakah untuk website? Apakah untuk annual book, apakah mungkin untuk apa gitu press release, atau mungkin untuk name-tag-nya mereka atau apa. Jadi itu keperluan-keperluan itu kita harus pelajari. Ini ada satu video yang kemarin saya bikin sama BRI. Foto direksi, mereka bikin buat annual book tahunan. Setiap tahun dia bikin. Jadi biasa di akhir tahun dia bikin buat nanti annual book di tahun annual report. Gimana ngatasin kebosanan, gimana ngatasin passion. Terus kan saya juga pernah kayak ngalamin satu masa saya nggak mau motret, terus kemudian off 1 tahun gitu, off 2 tahun nggak motret sama sekali. Itu juga ada sih masa-masa kayak gitu. Terus pernah juga ngalamin masa di mana saya bergabung dengan satu komunitas yang bukan mendorong saya menjadi lebih maju, tapi mendorong saya ke belakang gitu. Makanya itu komunitas penting banget, cari komunitas yang sehat. Itu sempat masa-masa itu saya udah pernah ngelewatin gitu. Sampai sekarang akhirnya ya saya ketemu teman-teman yang sangat-sangat supportive banget. Ada teman-teman teman salon foto gitu yang mereka supportin saya banget untuk ikut lomba-lomba. Jadi sebenarnya kalau saya lihat kita harus punya target. Kita mau punya target fotografi itu mau dibawa kemana. Kadang-kadang kalau misalkan kita bilang saya cuma hobi, tapi saya rajin kok motret ini itu, buat apa ya foto-foto saya? Mungkin bisa ikut salon-salon foto. Salon-salon foto itu bisa ambil gelar kan ya. Jadi kita bisa tuker poin atau segala macam, kemudian ambil gelar. Itu ada sensasi yang berbeda sih ketika kita ikutin lomba foto, terus kita tungguin, wih dapet nih gold medal, wih dapet nih bronze gitu. Jadi itu ada satu kepuasan sendiri, apalagi kalau saya paling suka ketika saya terima satu katalog buku yang dicampur sama seluruh fotografer di seluruh dunia. Itu ada kebanggaan sendiri, kayak saya ngerasa gila, foto gue dicampur sama fotografer Amerika, yang ini fans gue ada di sini, gue sebelah-sebelahan, gila. Itu ada pride sendiri gitu. Kita nggak bisa merangkup semuanya gitu. Saya kesannya kayak sapu jagat foto saya, tapi sebenarnya saya lebih motretnya potret aja, foto orang gitu. Kesannya aja kayaknya sapu jagat, tapi saya nggak motret produk. Karena saya nggak bisa kalau seluruh motret kaleng susu atau apa, saya bingung. Terus saya juga nggak motret makro. Yang paling gampang sebenarnya buat tahu passion kita itu apa, dulu ada satu fotografer Singapura ngajarin saya, kita bikin kumpulin. Jadi kita browsing internet, kita cari foto-foto apa nih yang kita suka, apapun random. Foto baik, foto makro, foto makanan, kita random, kita ambilin semua dalam satu folder. Katakan saya kumpulkan sampai 200 foto. Habis itu saya mulai bikin folder-folder kecil. Ketika kamu tahu yang mana yang paling banyak, itu yang kamu paling passionate. Saya tuh nggak sadar kalau ternyata saya sukanya ini. Gitu. Nah, habis itu kita baru pikir, saya suka foto fashion, mau dibawa kemana nih? Bisnisnya oke nggak ya buat growing? Karena saya juga kadang-kadang suka ada teman-teman di Jakarta yang kayak gitu. Jadi ada teman satu, dia suka foto model, dia jualan makanan. Terus saya bilang, mau apa? Foto model yang jodoh? Nggak tahu gitu. Jadi akhirnya saya bilang, ya lu jual makanan, lu juga bisa foto makanan, ya udah dikonsentrasinya lebih ke foto makanan. Nah sekarang dia mulai ke foto makanan dan sudah mulai growing. Jadi udah mulai tiba-tiba ada
sosial media nih, Instagram ada orang minta di manage, terus ada restoran yang mulai minta buku makanan gitu ya, buku menu, dan dia mulai kerjain kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita juga antara kita punya passion dan kadang-kadang kita juga harus berpikir ini bisa growing nggak ya dengan kita punya network gitu. Kadang-kadang kan kita udah wah mau fashion tapi saya nggak punya network, saya orangnya pemalu ya, cuma suka fashion aja, tapi mungkin sukanya yang belah mana gitu, fashionnya bikin katalog sendiri atau apa gitu. Itu juga harus dipikirin sih. Silakan saya beri kesempatan 5-10 detik buat ngolek, buat apa terserah ya, bebas. Nah, karena kita sudah duduk 1 jam itu lumayan pegel di bokong dan juga di paha kita. Gitu. Oh Solo ngangen nih katanya. Solo ngangen nih. Iya. Poli. Pakai kacamatanya, ketika motor kan selalu baterai. Itu settingannya kalau boleh tahu gimana? Itu ngikutin kamera atau ngikutin softwarenya di Capture? Jadi kalau memang saya tethering, saya coba kasih lihat ya. Nah dia udah langsung otomatis masuk. Jadi di sini filenya udah langsung, nggak di adjust apa sih. Jadi langsung aja dia memang benar-benar softwarenya cuma biasa tuh begitu kita open dia akan kasih pilihan mau session atau katalog. Kalau session itu artinya dia kayak nanti dia akan bikin satu folder kepisah gitu. Dan session biasanya memang yang lebih ringan ininya loadingnya. Ini pokoknya abis kita colok udah langsung jepret-jepret aja udah langsung masuk. Gitu. Dan itu memang udah formatnya Nav kan yang Nikon punya RAW. Kalau di Capture One itu editingnya lebih banyak di mana? Kalau dia lebih ke RAW processing. Saya sekarang suka dapat pertanyaan gini, saya pengen kamera yang 100 megapiksel gitu, tapi ujungnya dipostingnya di Instagram, nggak sesuai pada tempatnya gitu. Jadi kalau saya postingnya cuma di Instagram aja ya 20 piksel semua dari lebih dari cukup karena cuma segitu. Terus kadang-kadang kemarin juga ada satu ketika saya bikin workshop yang baby, ada yang nanya itu juga kayak saya maunya yang itu tuh si Seven tuh yang berapa megapiksel? 45. Saya bilang mau bikin apa? Foto baik berapa gede? Paling 60 kali 90, ya nggak perlu gitu, nggak perlu segede gitu. Jadi balik-balik kebutuhannya. Kalau saya ada kebutuhan kadang-kadang memang buat printing, jadi kadang-kadang ada mobil operasional gitu, kadang-kadang saya butuh print. Yang paling bahaya itu sebenarnya ngeprint segede pintu, nah itu bahaya sebenarnya. Segede mobil, nah itu bahaya karena ketika kita ngeliatnya kita bisa tarik-tarik, oh ini kok ngeblur nih, karena kelihatan depan mata. Kalau kamu pasang di billboard, mau blur juga nggak ada yang liatin, siapa yang mau manjat ke situ? Ibu fotonya kelihatan. Oh, pakai ini cukup kok, pakai street light ini juga. Oh nggak boleh, ya berarti main itu aja high speed. Pakai ISO-nya dinaikin gitu. Kadang-kadang saya suka ngakalinnya, kalau stage memang kadang-kadang nggak boleh. Tapi biasa saya suka kalau lagi event nih, sebelum dia ini harinya ada gladi resik biasanya. Itu biasanya suka, ya bolehlah buat dokumentasi, main kan buat Instagram. Kadang-kadang ngakalin sesi sebelum hari H-nya, gitu, pas dia saat latihan atau apa. Jadi ngakalin itu aja sih. Jadi kalau misalkan pas eventnya memang pasti akan nggak boleh sih video lighting. Paling kuasain kameranya, main high ISO kayak gitu-gitu. Yang penting tuh gini, kita kenalin kita punya kamera itu punya kelemahannya di mana. Kalau kita tahu kamera kita lemahnya di mana, kita nanggulanginnya harus tahu kayak gimana. Kalau high ISO yang mungkin nggak bagus, mungkin kita harus pakai tripod gitu ya. Atau mungkin cari tempat yang ada lighting dikit atau saya lihat jenis fotografi kan banyak banget HI, produk, modeling, landscape dan lain-lain. Nah, sebagai pemula itu saya harus belajar yang mana dulu, ataukah tahapannya seperti apa atau sesuai dengan kesukaan saya atau gimana gitu ya? Apa sih? Ini memang pro kontra sih ya. Kalau saya pribadi, saya cobain satu-satu. Saya nggak menguasai semua, tapi saya cobain. Jadi saya nggak motret serangga karena saya kadang-kadang bingung melihat model yang segede-gede gini gitu ya. Bingung terus nyemak-nyemak ini mana modelnya. Itu kadang-kadang tapi saya cobain. Saya datengin, saya liatin apa sih lu ngapain sih? Ini nggak capung kawin.
bikin, karena begitu kita nguasain semua, bukan nguasain, kita ngerti semua the whole teknis nih. Oh si A motret model, yang ini motret makro, ini motret makanan. Kita ngobrol sama dia, kita tahu, oh ternyata kalau saya main di genre ini kesulitannya kayak gini ya. Ada satu yang harus saya pelajari dan ada satu harus saya invest. Oh kalau motret makro ternyata saya mesti investasinya kayak gini. Kalau saya foto makanan, oh saya harus belajar food stylist kayak gini. Saya potret fashion, saya harus tahu styling bajunya kayak gimana, make upnya kayak gimana. Jadi semuanya itu ada konsekuensinya. Tapi kalau kita nggak ngerti, akhirnya kita nggak respect sama orang itu. Banyak yang saya ketemu di internet itu yang orang kayak, ini mainnya manipulasi nih, UI gitu. Padahal kerjaan saya yang BRI itu, visanya sama video orang BI gedean orang BI. Jadi orang digital imaging itu gajinya gede banget, fee-nya gede. Jadi kalau suka editing, suka manipulasi itu nggak salah gitu, ada marketnya. Cuma kamu harus ngerti kamu main itu sama siapa nih. Kalau sama orang naturalis ya kamu di bego-begoin lah, dirinya mainnya DI. Jadi kita harus tahu apa. Tapi semuanya itu ada. Ketika saya mau ke BOD itu bukan kayak kita nih bisa kumpul bareng. Oh yang kumpul semua, enggak. BOD itu siapa yang siap dia datang. Oh ya, Bapak Direktur duduk sini keuangan. Saya udah plotting sofa ini Bapak yang ini keuangan di sini, Bapak Direkturnya di sini. Dibuat mereka ada dalam satu ruangan itu dengan lighting yang sama, dengan posisi yang udah kita tentuin. Itu butuh orang di air. Jadi yang kayak gitu-gitu, kadang-kadang orang nggak ngerti kalau ada kebutuhan itu di air itu diperlukan. Jadi kita harus ngerti. Jadi pelajarin dulu aja semuanya. Kalau buat pemula, kita ngerti, oh ya udah, saya belajar oh kayak gini, kayaknya gue masuk lagi kayak gini, mereka mau model coba model, tapi modelnya morotin nih, minta ditraktir dulu, ya udah pindah lagi, bukan kalian susu aja gitu, jadi ya udah jadi banyak gitu, kita harus tahu sendiri karena setiap orang di sini setiap kepala punya pemikiran yang berbeda-beda ya. Kalau udah tahu baru kita mulai dalamin, terusin dalamin, bikin sempurna, tambahin sempurna. Gimana sih caranya meyakinin customer itu kalau foto yang kayak gini itu bagus, backgroundnya nggak tahu foto, pengen foto tahunya bagus aja gitu kan. Gimana sih komunikasinya ke customer itu kalau sebenarnya ini yang bagus itu sih yang seperti ini bukan yang seperti itu. Kayak tadi saya bilang, kalau bagus itu relatif, kalau jelek itu jadi tetap intinya kita biasanya balik lagi ke portfolio. Kalau kamu meng-hire saya, yang kamu dapatkan adalah foto saya seperti ini. Jadi kadang-kadang memang saya juga pernah nemuin yang kayak gitu yang memang kliennya itu bukan klien saya sebenarnya, tapi karena dia mau saya kerjain, memang akhirnya kita nggak enjoy ya, nggak fun gitu, kayak waduh ini salah itu salah. Memang harus sedikit menurunkan ego sih ya pada saat kita bisnis gitu. Terus juga kalau kita ngomong soal komersil nih, misalkan saya ketemu sama klien yang kita fotografer, kadang kita merangkap sebagai art director. Kita yang mengarahkan foto yang bagus tuh kayak saya. Tapi pada kita ngomong soal komersil, terutama yang pada kerja di agensi ini, yang orang art director itu orang agensi. Jadi kita tuh kayak kacung aja sebenarnya bantuin dia. Tapi ya itu pekerjaannya emang seperti itu. Jadi kadang-kadang memang kita harus menurunkan sedikit ego kita gitu. Tapi kalau misalkan memang kita mau bikin karya-karya yang sesuai sama kita, bikin di portfolio aja. Jadi portfolio kita bagusin ketika orang memang tahu nih, oh style kayak gini, gue mau dari foto lu dapetnya yang kayak gini. Itu akan ketemu nanti marketnya gitu. Okay. Makasih teman-teman, hari ini senang banget bisa sharing. Kalau ada pertanyaan nanti boleh di Instagram saya. Boleh di DM di Instagram, jangan lupa di follow, like, subscribe, dan share. Terima sekali buat Bu Marta, dan kami mohon Bu Marta untuk tidak ke belakang sebentar, masih stay di sini dulu. Dan kami mohon yang terhormat Ketua Nikon Corp Jawa Tengah Pak Reja dan juga Ketua Panitia Mas Beng Sosro untuk berkenan maju ke depan. Dan juga khas Solo buat Bu Marta supaya menjadi pengingat.
yang berminat mendapatkan kaos, oh ini bundle price, ini dijual maksudnya. Nah, dijual dengan mahar 1000 koin sing neyeng. Ada nggak? Ada nggak? Koin 1000 sing neyeng digowo maju itu kaos di rumah. Ini saya sudah menemukan satu orang yang sedikit kemprok karena bisa gue neyeng. Harus 1000 koin yang neyeng. Soalnya kalau 1000 itu jarang neyeng. So neyeng itu lah. Apa kali? Seseorang yang sudah membeli diriman. Pemenang lomba neyeng. Vista Digital merupakan pusat kamera profesional yang ada di Kota Solo. Kameranya banyak. Kita sedia DSLR, kita sedia mirrorless, dari yang paling sederhana, pocket juga ada, tripod pasti, art studio, ada lighting, ada lampu studio, ada light stand, dan lain sebagainya. Kerusakan, servis kamera dan juga lensa, kecuali kamera manual kita nggak bisa ya. Vista Digital itu ada 3 outlet. Yang utama itu di Jalan Abdi Muklis nomor 1 Liburan. Lalu yang kedua di sebelah barat dari outlet kita yang utama di Jalan Sultan Syahrir nomor 158. Nah yang ketiga yang terakhir itu ada di lantai dasar Solo Grand Mall. Kalau untuk yang pertama itu kita lebih fokuskan untuk penjualan kamera dan aksesoris. Nah kalau untuk peralatan studio itu kita ada di outlet yang kedua. Terus yang ketiga itu merupakan cabang rekanan. Jadi buat teman-teman yang mau beli kamera di kita, itu tenang aja karena kita garansinya resmi. Jadi otomatis barang kita juga resmi. Bagi pembelian setiap pembelian unit kamera itu bisa gratis 1 kali training untuk basic fotografi di Vista Kamera. Customer harus datang ke toko kita, itu enggak, karena kita juga ada di beberapa marketplace seperti itu di Shopee, di Bukalapak, Tokopedia. Namanya sama semua, Vista Kamera. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Vista Kamera. Di sini ada 4 burkas dari Vista yang nanti akan diserahkan Pak Tunjuk. Sekarang kita menjadi tahu siapa sebetulnya karakter pemburu burkas. Mas, namanya siapa? Ya terima kasih, nama saya Gunawan dari Sragen. Dari Sragen. Tepuk tangan buat Sragen. Jawab pertanyaan saya dengan cepat dan pertanyaan ini agak sedikit susah. Kamu jadi siapa? Nurdin. Nah, kasih Pak, bener. Ya, langsung. Ya, yang kedua, namanya siapa? Hanif Farhan Dari Jepara, mus sekali. Jepara ya, pertanyaannya tentang Jepara nih. Paling era Kartini sopo? Pamane era Kartini dari ibu era Kartini sopo? Orang ngerti dipikir sih. Silakan Om, dari mana? Yos dari Solo. Pahlawan dari Makassar siapa Om? Hasanuddin Sultan. Yes, ya. Para teman. Tepuk tangan buat yang dari Semarang. Dari Semarang. Sebutkan aja dengan saya Semarang. Lumpia. Lombok. Warak Nendok. Kecap Nendok. Lawan Sewu. Silakan boleh dibawa ke saya kasih. Terima kasih rekan-rekan fotografi semua yang sudah bergabung di acara ini. Kita adalah salah satu hotel heritage di Kota Solo dan the truly heritage hotel di sini karena memang di sini adalah dulunya adalah rumahnya Pangeran Kusumoyudo. Siapa beliau? Nanti fotonya ada di dalam. Beliau adalah putra dari Sinuhun Pakubono ke-10 yang punya Raja Kasunanan ke-10. Nah, dalam ini dibeli oleh Bapak Sukamdhani tahun 77
sampai sekarang sudah menjadi hotel sudah sekitar 42 tahun. Sudah lama sekali di Solo, tentunya yang PAI Solo sudah tahu banget tentang Kusuma Prince Hotel. Karakteristik kita seperti ini, jadi memang kita heritage banget, dan ini kita lestarikan sekali dan tidak akan mungkin kita bikin high-rise building seperti itu. Nah, untuk nanti makan siang rekan-rekan semuanya sudah disiapkan di ruang sebelah. Ya, untuk Mas Rory, Mas Dada. Dan untuk Vista Digital selaku sponsor